Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Desi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 29022500028. Dalam video kali ini di sini saya akan membahas tentang perpajakan yang topik-topiknya itu sebagai berikut. Yang pertama ada dasar-dasar perpajakan, lalu yang kedua itu ada timbulnya pajak terutang, yang ketiga ini ada jenis-jenis pajak penghasilan, dan yang terakhir itu pajak bumi dan bangunan. Untuk penjelasan topik-topik berikut ada di next slide, silahkan disimak ya teman-teman. Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama ini ada dasar-dasar perpajakan. Dasar-dasar perpajakan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ini ada definisi pajak, yang pengertian pajak menurut para ahli. Di sini ada definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH, yaitu dalam Broto di Harjo pada tahun 1993. Dapat diartikan bahwa pajak ini adalah iuran rakyat kas negara berdasarkan undang-undang, atau yang bisa disebut dengan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu di sini juga ada definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu ada fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak, yaitu yang pertama ada fungsi budgetir, yaitu pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60 sampai dengan 70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Nah, oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya itu seperti penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. Lalu yang kedua ini ada fungsi mengatur atau bisa disebut dengan reguleren, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya itu ya seperti memberikan insentif pajak atau bisa disebut dengan tax holiday untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri. Lalu yang kedua itu ada pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Lalu yang terakhir ada pengenaan tarif 0% atau ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri. Lalu yang ketiga di sini ada kedudukan hukum pajak. Nah, dalam dunia hukum, pajak merupakan hukum publik karena mengatur hubungan antara si penguasa dan warganya. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum pidana, dan juga hukum administratif. Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum perdata karena mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Nah, selain itu hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana karena secara keseluruhan pembagian hukum pajak. Nah, dalam pembagian pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hukum pajak material. Nah, hukum ini menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang harus dikenakan pajak. Hukum ini juga bisa dibilang sebagai pengatur timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak. Contohnya itu seperti undang-undang pajak dan juga hukum pajak formil. Lalu yang kedua di sini ada hukum pajak formil. Apa sih hukum pajak formil? Hukum pajak formil ini yaitu menjelaskan hukum ini menjelaskan cara mewujudkan hukum material menjadi nyata. Bisa juga dikatakan melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan dapat dilakukan secara secepat mungkin. Contohnya itu seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kelima, teori pemungutan pajak. Nah, pajak memiliki beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan pajak, yaitu yang pertama ada teori asuransi. Nah, teori ini melindungi segala baik itu orang maupun kepentingan keselamatan diperlukan pembayaran premi.
Lalu yang kedua ada teori kepentingan, yaitu di mana teori ini memiliki perhatian pada beban yang harus dipungut berdasarkan kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, berupa perlindungan atas jiwa orang dan harta bendanya. Nah, oleh karena itu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara sudah sewajarnya dibebankan kepada rakyat. Lalu yang ketiga ada teori gaya pikul, yang keempat ada teori kewajiban mutlak atau bisa disebut dengan teori bakti, dan yang terakhir itu ada teori atas gaya. Ya teman-teman, untuk topik yang kedua kita di sini membahas timbulnya pajak terhutang. Nah, pengertian utang pajak menurut pasal 1 angka 8 atau dalam Undang-Undang Penagihan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau bisa juga surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, timbulnya utang pajak ini mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan pembayaran pajak, lalu juga memasukkan surat keberatan, berkaitan juga dengan menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa, lalu juga menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Ya teman-teman, ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu saat pengakuan adanya utang pajak, yaitu yang pertama ajaran formil, yaitu merupakan utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah. Nah, untuk menentukan apakah seorang dikenakan pajak atau tidak, berupa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan Official Assessment System. Lalu yang kedua itu ajaran material. Nah, merupakan utang pajak yang timbul karena diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan. Nah, dalam ajaran ini seorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self-system assessment. Topik yang ketiga di sini kita membahas jenis-jenis pajak penghasilan. Ada beberapa jenis-jenis pajak penghasilan, yaitu yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21. Nah, pengertian pajak penghasilan pasal 21 ini berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak per 32 PJ 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, lalu juga tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Lalu yang kedua di sini ada pajak penghasilan pasal 22. Nah, PPh pasal 22 ini biasanya dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah ataupun swasta, yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor atau impor dan juga penjualan barang mewah. Namun untuk tarif PPh 22 sedikit lebih rumit daripada pajak penghasilan lainnya. Untuk pihak pemungut pajak penghasilan 22 yaitu seperti badan pemerintah pusat atau daerah dan juga lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan adanya pembayaran atas penyerahan barang. Lalu yang kedua itu juga ada badan-badan tertentu seperti badan pemerintah, lalu juga badan swasta yang berhubungan dengan kegiatan pada bidang ekspor dan impor. Nah, yang terakhir wajib pajak tertentu yang melakukan penjualan barang mewah. Pasal 23. Nah, pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalita, dan lainnya. Selain yang telah dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Nah, untuk tarifnya akan dikenakan atas nilai DPP dari penghasilan, dan pada pajak penghasilan ini ada dua jenis tarif yang akan dikenakan adalah 15% dan 2%. Tergantung pada objeknya, contohnya seperti imbalan jasa, maka akan dikenakan tarif sebesar 2%. Nah, yang keempat, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini merupakan
pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, dan juga tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini mempunyai tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya. Maka dari itu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini sering dikatakan pajak penghasilan final. Yang kelima di sini ada pajak penghasilan pasal 25. Nah, pajak penghasilan pasal 25 ini merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran dengan tujuan agar meringankan beban wajib pajak, dan pajak terutangnya dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun dan pembayarannya tidak dapat diwakilkan melainkan harus dilakukan sendiri. Lalu yang keenam ini ada pajak penghasilan pasal 26. Nah, PPh pasal 26 ini merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau bisa disebut dengan BUT di Indonesia. Teman, masih ada lagi yang ke-8 ini ada pajak penghasilan pasal 15. Nah, pajak penghasilan pasal 15 ini adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak yang mempunyai atau pada bidang industri pelayaran dan juga penerbangan internasional. Adapun bisnis lain yang bisa terkena pajak penghasilan pasal 15 yaitu seperti perusahaan pengeboran minyak. Yang terakhir di sini ada pajak penghasilan pasal 19. Pajak penghasilan pasal 19 ini merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarannya. Sebagaimana yang dimaksud dengan penilaian yang mana dapat diartikan sebagai revaluasi. Untuk topik yang keempat, di sini kita akan membahas pajak bumi dan bangunan. Di sini ada pengertian pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan ini atau bisa disebut dengan PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan atau PBB ini bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Nah, definisi dari subjek pajak bumi ini merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Di sini juga ada objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Definisi dari objek pajak bumi dan bangunan ini merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi ini dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan juga tambang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, lalu ada bangunan usaha, terus gedung bertingkat, lalu pusat perbelanjaan dan juga pagar. Ya, di sini juga ada bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan atau bisa disebut dengan PBB. Nah, tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa juga yang tidak termasuk ke dalam objek PBB, yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama di sini ada dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang, yaitu contohnya ada sosial, ibadah, lalu kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Yang kedua di sini ada dikelompokkan ke dalam dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna. Contohnya itu seperti hutan suaka alam, hutan lindung, dan juga taman nasional. Yang terakhir ini dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional, yaitu seperti konsulat dan juga kedutaan. Ini ada dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan ini pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, di mana tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan atau PBB yang mengatur semua tentang pemungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan
bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Lalu yang kedua, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan juga perkebunan atau bisa disebut dengan PBB P3. Cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu yang pertama, menetapkan nilai jual objek pajak atau bisa disebut dengan NJOP. Definisi dari nilai jual objek pajak ini merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Nah, sebelum menghitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Lalu yang kedua itu menentukan nilai jual kena pajak atau bisa disebut dengan NJKP. Nah, NJKP ini merupakan suatu dasar dari penghitungan PBB sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Berikut ini merupakan ketentuan persentase dari nilai jual kena pajak atau NJKP yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KMK 04 tahun 2000 tentang penyesuaian besarnya pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan, yaitu 40% untuk perkebunan, lalu 40% untuk pertambangan, juga 40% untuk kehutanan. Sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dapat dilihat dari nilai jual objek pajaknya atau NJOP, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% itu nilai kurang dari 1 miliar rupiah. Nah, kembali dengan mengacu pada uraian dari keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka untuk menghitung NJKP-nya adalah dengan mengalihkan persentase dari nilai jual kena pajaknya tersebut dengan NJOP-nya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah NJKP sama dengan persen NJKP dikali NJOP. Yaitu menghitung pajak bumi dan bangunan. Nah, setelah mengetahui nilai jual objek pajak atau NJOP dan nilai jual kena pajak atau NJKP, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Nah, dasar hukum atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 48/PMK.03 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu UU HKPD, pemerintah resmi menaikkan tarif PBB atau tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau bisa disebut dengan PBB P2, dan juga merujuk pasal 41 Undang-Undang HKPD, yaitu besar tarif PBB P2 paling tinggi 0,5%, sedangkan tarif PBB P2 merupakan lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah atau bisa disebut dengan perda di masing-masing daerah. Ya teman-teman, untuk materi referensinya sudah saya cantumkan di sini. Jika teman-teman ingin melihat bisa di tab link yang sudah saya cantumkan di sini ya teman-teman. Ya, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga materinya bermanfaat untuk semua teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.